Senyum Santri itu adalah sebuah program sosiopreneur yang saya jalankan. Jadi kira-kira ada dua semangat yang dibawa. Semangat yang pertama adalah semangat untuk kontribusi sosial. Kemudian yang kedua adalah semangat untuk entrepreneurship. Kalau saya sering nyebut ini sama teman-teman donatur itu kita lagi investasi kebaikan gitu. Kita mensupport santri sekarang, kita mendorong santri sekarang untuk kebaikan yang lebih besar di masa depan. Jadi kami upayakan untuk menggaji mereka masing-masing begitu sesuai dengan porsi kerjanya, sesuai dengan beban kerjanya. Yang itu kita ambil dari profit yang kita dapatkan dari cateringnya. Nah, teman-teman yang mau support, kami sangat terbuka, kami sangat memberikan kesempatan seluas-luasnya karena tadi kami juga masih berencana untuk hidup lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tommy Safarsyah, biasa dipanggil Tommy. Saya sebagai founder dari Senyum Santri. Senyum Santri itu adalah sebuah program sosiopreneur yang saya jalankan. Jadi kira-kira ada dua semangat yang dibawa. Semangat yang pertama adalah semangat untuk kontribusi sosial. Kemudian yang kedua adalah semangat untuk entrepreneurship. Jadi kira-kira kita mau berusaha untuk menjodohkan keduanya. Senyum Santri sekarang sedang beroperasi di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang mana pergerakannya sedang kita upayakan untuk bisa mencakup ke seluruh kecamatan yang ada di Bantul. Pada awalnya Senyum Santri itu menjadi gerakan yang nggak bernama. Jadi kita mulai jalan itu bulan Desember tahun 2019, mulai rutin, dan alhamdulillah ternyata responnya cukup positif, sehingga akhirnya per bulan Februari 2020 kami mulai launching waktu itu menjadi sebuah gerakan yang kami namai Gerakan Senyum Santri, yang alhamdulillah waktu itu juga kita menjadi lembaga semi otonom dari Yayasan Padepokan Permoni. Nama Senyum Santri itu sebenarnya ini ya, saya dapat inspirasi waktu saya di jalan aja gitu, lagi naik motor terus nyari nama apa untuk gerakan ini gitu. Nah, pada niat awalnya adalah kita pengen berbagi energi positif, ya kan, pengen berbagi energi positif dari gerakan yang kita jalankan. Saya percaya bahwa senyum itu adalah salah satu cara kita untuk memancarkan energi positif. Nah, kebetulan santri yang kemudian menjadi objek ya untuk kita support sebelum nanti akan menjadi subjek, itu adalah orang-orang kita percaya akan bisa memberikan energi positif untuk bangsa kita. Jadi di-combine nih antara senyumnya orang yang sedang berusaha untuk menjadi orang yang positif, insya Allah akan melahirkan energi yang besar. Nah, kira-kira filosofinya kayak gitulah. Ya, jadi awalnya saya juga awalnya bekerja di sebuah PT begitu ya. Nah, tapi punya relasi di teman-teman yang teman-teman UMKM begitulah di Kabupaten Bantul, anak-anak muda yang pada waktu mereka punya dana CSR, ya, mereka punya dana sosial, tapi masih kebingungan ini mau kemana gitu. Nah, kebetulan karena saya sendiri punya background aktivis selama saya di kampus, jadi ya lumayan punya ide-ide gerakan gitu. Akhirnya saya diminta tolong sama mereka, Tom, ini tolong ada dana sekian, tolong diolah untuk menjadi program sosial. Nah, waktu itu saya konsultasi dengan guru-guru saya, dan akhirnya, oh ya udah kita ini aja, support aja santri-santri yang ada di Kabupaten Bantul, karena jumlahnya cukup banyak dan cukup dekat dengan kita begitu, karena saya juga domisili di Bantul. Nah, jadi dimulai dari situlah kita mulai menyasar santri begitu ya. Kita mulai mensupport santri. Tapi waktu belum ada namanya begitu ya. Bentuknya apa? Kita pikir-pikir. Bentuk bantuannya apa nih? Bentuk supportnya apa nih? Nah, karena kita pengen mengambil dari berbagai segmentasi begitu ya. Dan kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Yang paling fundamental apa sih? Gizi, gitu kan.
Nah, kita ambil dari sini bentuknya apa? Oke, kita bentuk nasi box aja. Gitu. Kita bikin program nasi box waktu itu tadi ya, yang belum bernama itu di bulan Desember 2019 kita jalan ke salah satu pondok. Alhamdulillah ternyata responnya positif, baik itu dari penerima manfaat, dari teman-teman santri, dari pengasuh pondok pesantren, maupun juga dari teman-teman yang menitipkan begitu. Akhirnya kita jadi rutin, jadi jalan setiap satu pekan satu kali. Awalnya setiap hari Jumat. Nah, berjalan terus dari bulan Desember itu sampai dengan bulan Februari. Di bulan Februari ini saya merenung begitu. Ini sepertinya perlu kita perluas karena waktu itu kita baru datang di satu pondok, dua pondok, dan karena skop donaturnya itu tidak bertambah begitu ya, dalam arti hanya sebatas di teman-teman saya saja, di teman-teman UMKM tadi. Jadi kita perlu memperluas lagi nih manfaatnya. Kita perlu tambah lagi nih pondok pesantren yang bisa kita support gitu. Nah, akhirnya dari sejak itulah saya mulai memberanikan diri untuk open donasi. Untuk saya tawarkan kepada teman-teman saya tawarkan lewat media sosial yang saya punya gitu. Alhamdulillah ternyata responnya juga positif. Sehingga pada awalnya yang kita hanya bisa support satu pondok, terus kemudian jadi dua pondok, tiga pondok, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah ada 16 pondok pesantren dan ada 3 panti asuhan yang sudah kita support gitu. Itu pun perjalanan cukup panjang ya, dari bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang gitu. Memang pada waktu itu kita juga takdirnya ternyata bertemu dengan pandemi gitu. Jadi semakin menemukan momentum ya. Jadi setelah punya nama Senyum Santri, kami 1 kali distribusi, ternyata pekan depannya sudah pandemi gitu. Nah, jadi itu juga jadi momentum tersendiri, terlebih ketika kita survei, ketika kita ngobrol dengan teman-teman yang di pondok pesantren, keputusan dari pengasuh pondok pesantren adalah santri tidak boleh pulang pada waktu itu. Santri harus stay di dalam pondok begitu. Nah, akhirnya itulah yang semakin menguatkan kami, semakin menguatkan keputusan kami begitu untuk terus mensupport para santri. Seiring perjalanan waktu, awalnya kami cuma nyasar ke pondok pesantren aja gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah kami coba datang ke panti asuhan gitu, ternyata di sana juga aktivitasnya mirip-mirip sama santri gitu. Ternyata juga mereka belajar, ada juga bahkan suasananya mirip banget sama di pondok pesantren. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk kita juga masuk ke panti asuhan. Jadi 2 segmen, pondok pesantren dan panti asuhan. Karena dua-duanya juga ternyata aktivitasnya seperti aktivitas santri gitu. Nah, ini yang jadi landasan kenapa santri. Jadi kami ingin berupaya supaya atmosfer kebaikan yang sedang kami upayakan itu bisa berlipat ganda. Kalau saya sering nyebut ini sama teman-teman donatur itu, kita lagi investasi kebaikan gitu. Kita mensupport santri sekarang, kita mendorong santri sekarang untuk kebaikan yang lebih besar di masa depan. Karena kami percaya teman-teman santri adalah orang-orang yang sekarang sedang belajar dan insya Allah sedang berupaya untuk jadi orang yang lebih baik ke depan. Kalau misalkan kita ingat ada para ustadz-ustadz kita gitu ya, ada Agim, ada Ustadz Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Salim Afilah, dan seterusnya. Itu kan pasti butuh regenerasi gitu ya. Pasti kan harus ada yang menggantikan gitu. Nah, siapa yang akan menggantikan mereka? Kalau kita lihat yang terdekat dengan mereka sekarang itu ya para santri. Nah, oleh karena itu kami memutuskan untuk mensupport para santri secara penuh, dimulai dari yang paling fundament yaitu lewat nasi box gitu. Apakah ke depan hanya ini saja? Insya Allah rencananya enggak. Jadi kami juga sedang mengupayakan untuk ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Dimulai dari tadi ya, hal yang paling fundament dari sisi gizinya atau ya katakanlah dari sisi yang kelihatan gitu ya. Tapi one day kami juga pengen masuk ke soft skill gitu. Salah satu spiritnya adalah jangan sampai ada penghafal Quran yang tidak mengenal dirinya. Nah, itulah kenapa kami juga berencana masuk ke dunia psikologi, masuk ke dunia public speaking. Itu juga insya Allah ke depan menjadi perencanaan kami. Dalam salah satu kunjungan saya ke pondok pesantren, saya ngobrol dengan pengasuh pondok pesantrennya ya, yang saya coba cari feedback gitu. Saya coba cari testimoni dari mereka tentang program Senyum Santri, karena kan tetap kita butuh juga ya. Kita butuh feedback dari para pengasuh, kita butuh feedback dari para santri. Kira-kira Senyum Santri ini bentuk supportnya ke depan harus seperti apa. Salah satu testimoni yang saya masih ingat banget sampai sekarang adalah dari salah satu pondok pesantren, sebutlah Bu Nyainya gitu. Bu Nyai bilang gini, "Alhamdulillah Mas, sekarang sepekan sekali santri bisa perbaikan gizi."
Jadi saya menyimpulkan bahwa mungkin tidak semua pondok pesantren makanannya sederhana. Mungkin juga ada yang sudah maju gitu ya. Tapi tidak semua pondok pesantren juga sudah bisa memfasilitasi sampai sejauh itu gitu. Nah, oleh karena itu kami coba mulai masuk dari sisi yang fundament dulu, dari sisi gizi, yang mudah-mudahan nanti juga bisa berlanjut ke tahap yang lain. Dan itulah yang kemudian menjadi komitmen dari kami, menjadi target dari Senyum Santri, supaya nggak pandang bulu. Dalam arti kami ingin menyasar seluruh santri yang ada di Kabupaten Bantul. Yang tersebar, menurut data yang saya terima, ada 89 pondok pesantren. Sekarang baru 16, artinya perjalanan masih panjang. Nah, ini kita masuk ke tema sosiopreneur ya. Jadi kalau kita hanya kumpulkan donatur, kemudian dari anggaran itu kita belikan nasi box di tempat lain, itu mungkin bisa. Tapi bagi kami, spirit sosiopreneur-nya itu kurang kena gitu. Nah, jadi dalam rangka kami menumbuhkan juga spirit entrepreneur-nya, terutama untuk penyelenggara begitu. Kemudian juga bisa memberikan manfaat yang lebih luas untuk banyak orang, kami memutuskan untuk ya udah kita masak sendiri aja. Kita bikin catering gitu. Jadi setiap donasi yang disampaikan ke Senyum Santri itu kemudian tidak kami potong gitu. Tapi seluruhnya kami masukkan ke catering. Jadi diolah di catering. Sehingga kemudian nanti yang menjadi biaya operasional untuk program ini adalah dari profit dari cateringnya itu tadi. Nah, jadi kalau alurnya pertama ada donatur yang menyampaikan ya seperti biasa transfer ataupun cash gitu ke tim kami di Senyum Santri. Kemudian dana itu kami olah menghasilkan kira-kira berapa box nasi yang bisa didistribusikan, yang bisa dimasak. Nah, kemudian kami sampaikan itu ke dapur. Nah, siapakah dapur ini? Dapur ini adalah pihak lain yang kami ajak untuk bekerja sama. Jadi lepas aja gitu. Siapa dia? Waktu itu karena memasuki masa pandemi, kami memutuskan untuk mencari orang-orang yang terdampak begitu. Nah, kebetulan ada salah seorang ibu yang dia adalah tulang punggung keluarga dan ternyata terdampak dari pandemi. Apa dampaknya? Beliau adalah seorang chef, seorang koki di salah satu restoran di Malioboro, tapi ternyata karena faktor pandemi harus di PHK. Sehingga akhirnya beliau tidak punya pekerjaan, sementara beliau adalah tulang punggung keluarga. Tapi beliau bisa masak nih. Nah, akhirnya atas rekomendasi teman saya bertemulah dengan beliau dan kami ajak untuk berkolaborasi menjadi dapurnya Senyum Santri. Jadi kami masak di sana, diproses dimasak, kemudian begitu selesai kami distribusikan ke pondok-pondok. Kami mengawali Senyum Santri dengan satu orang, dengan saya sendiri awalnya. Kemudian alhamdulillah bertumbuh dan kayaknya udah nggak mungkin nih saya garap sendiri, overload gitu. Akhirnya saya mulai rekrut orang. Satu orang saya rekrut untuk menjadi tim, sebutlah tim media, karena dia bertugas untuk bikin dokumentasi, bertugas untuk bikin publikasi dan seterusnya, dan juga bertugas untuk distribusi. Ya, jadi masih berdua gitu jalan. Kemudian alhamdulillah bertumbuh lagi, kami sudah mulai kewalahan mengelola dapur, kami rekrut satu orang lagi yang khusus untuk mengelola dapurnya Senyum Santri. Bukan sebagai dapurnya, tapi untuk mengelola dapur, karena prinsip tadi untuk dapurnya kami bekerja sama dengan pihak lain gitu. Nah, tapi ada satu orang menjadi koordinatornya, bertiga. Seiring berjalan waktu, kami tambah lagi satu orang sebagai orang yang punya tugas untuk ekspansi, untuk mencari donatur-donatur baru lewat program-program yang Senyum Santri lakukan seperti webinar dan seterusnya. Nah, alhamdulillah sejak saat itu sampai sekarang kami berjalan berempat. Dan insya Allah ke depan memang ada rencana untuk membuat satu komunitas relawan begitu ya. Mungkin one day kita launching. Teman-teman yang berempat itu tadi, berempat termasuk saya ya. Karena kita punya spirit entrepreneurship, tentu ada hak yang harus mereka terima atau mereka juga bekerja begitu. Jadi kami upayakan untuk menggaji mereka masing-masing begitu, sesuai dengan porsi kerjanya, sesuai dengan beban kerjanya. Yang itu kita ambil dari profit yang kita dapatkan dari cateringnya
gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang punya gerakan yang hampir mirip, yang biasanya yang saya dapat infonya itu mereka memotong dari anggaran dari donasi yang masuk langsung dipotong untuk sebagian operasional. Itu boleh? Boleh. Nah, tapi yang kami lakukan tidak donasi masuk utuh, tapi kemudian kami olah ke dalam catering sehingga dari catering itu menghasilkan profit. Nah, profit inilah yang kemudian kami jadikan biaya operasional. Profit inilah yang kemudian jadi gajinya teman-teman, jadi gajinya saya di Senyum Santri, kira-kira gitu. Alhamdulillah, kesan pertama waktu saya distribusi ke pondok-pondok pesantren itu teduh banget, asli, beneran. Ketika saya datang ke pondok pesantren, kemudian menyampaikan nasi box, dan kan pondok pesantren juga macam-macam ya, ada yang santri dewasa, ada yang santri anak-anak. Saya waktu itu sangat terkesan sekali waktu datang ke pondok yang santri anak-anak gitu. Datang kita sampaikan nasi boxnya, semua anak-anak itu pada datang gitu, santri-santri itu pada datang, semuanya pada cium tangan. Itu kalau saya kayak ngeliat harapan aja gitu, saya kayak ngeliat masa depan ketika melihat mereka begitu, dengan santunnya mereka, dengan adabnya mereka. Jadi kalau di luaran sana kita sering dengar ini dunia kita rusak, Indonesia ini entah mau dibawa dan seterusnya. Justru ketika saya menjalankan program Senyum Santri, saya datang ke pondok pesantren, saya melihat harapan gitu. Saya melihat masa depan Indonesia mungkin ada di tangan-tangan mereka. Sebagaimana kita sama-sama tahu, santri juga punya peran nih dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, insya Allah mereka juga punya peran ke sana. Itu barangkali salah satu hal yang membekas, sangat berkesan yang saya terima dari ketika saya menjalankan program ini. Dukanya, wah Masya Allah, ini juga jadi banyak pembelajaran ya. Kita pernah, ini pengalaman yang tak terlupakan juga karena kebodohan kami begitu. Di awal-awal kami proses Senyum Santri, belum pernah ketemu hujan, dan waktu itu kami bertemu dengan hujan gitu ya. Dan semuanya kacau, banyak nasi box yang rusak pada waktu itu. Tapi akhirnya kami berkomitmen untuk ganti. Dari udah sampai ke pondok, tiba-tiba hujan gitu ya. Akhirnya banyak nasi box yang rusak, kami berkomitmen untuk balik lagi ke dapur, masak lagi, kemudian kita kembali lagi nasi box yang baru. Nah, jadi ya secara sosial dapat, secara bisnis kan jadi rugi gitu ya. Nah, tapi itu menjadi satu pengalaman yang tak terlupakan bagi kami, kira-kira gitu. Itu barangkali salah satunya. Alhamdulillah, ini semua juga karena kuasanya Allah, semua juga karena doanya banyak orang. Sampai hari ini kami baru merasakan tidak ada yang donasi sama sekali itu dalam 1 hari saja. Saya masih ingat betul, ada dari rentang waktu tadi ya, katakanlah dari kita mulai dengan nama Senyum Santri bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang, ada satu momen itu tidak ada sama sekali yang mengirimkan donasi, itu 1 hari saja. Saya masih ingat betul. Selebihnya alhamdulillah ada, terlepas itu donasinya 1 box, 2 box, 3 box begitu ya, atau bahkan sampai banyak gitu. Itu insya Allah setiap hari alhamdulillah Allah gerakan jadi ada terus gitu. Nah, tapi ada satu momen 1 hari itu kayak karena ada banyak faktor juga sih, yang akhirnya pada hari itu tidak ada donasi sama sekali. Jadi alhamdulillah programnya bisa jalan terus gitu. Berangkatnya dari mimpi atau dari harapan yang tadi saya ceritakan waktu saya datang ke pondok, terus ngeliat wah ini perlu kita support nih, ini masa depan nih. Kalau kita bicara dari sisi yang idealisnya kira-kira begitulah. Ditambah alhamdulillah paling tidak support dari kedua belah pihak itu masih kami rasakan gitu. Pertama, support dari teman-teman donatur, jelas itu masih kami rasakan bahkan sampai hari ini. Masih ada yang menitipkan, masih ada yang dukung, masih ada yang menyemangati dari teman-teman donatur, yang alhamdulillah sekarang kurang lebih jumlahnya sudah lebih dari 1.000 orang donatur. Kemudian juga respon positif dari pondok pesantren, respon positif dari panti asuhan, yang ketika kami datang memberikan apresiasi, yang ketika kami datang kemudian memberikan, wah saya susah ngomongnya gitu ya. Tapi kira-kira 2 support inilah yang kemudian menjadi alasan kami untuk terus menjalankan program ini, untuk terus berikhtiar menjalankan program ini, sampai kemudian kami sudah tidak bisa berjalan lagi, baru mungkin kita akan berpikir hal yang lain.
Iya, bicara soal support dari pihak keluarga dan lingkungan bagi saya ini juga cukup menarik ya. Pertama, keluarga besar saya itu, ini saya pribadi, keluarga besar saya semuanya PNS. Dan saya satu-satunya anggota keluarga yang memilih berbeda. Dan ternyata alhamdulillah setelah dijalani dan terlihat ada manfaatnya, terlihat ada dampaknya, keluarga support, keluarga dukung gitu. Termasuk juga sama teman-teman yang ada di tim saya juga kadang-kadang ngecek gitu ya gimana kondisi keluarga pada support atau enggak gitu. Dan alhamdulillah semuanya support. Dan termasuk juga di lingkungan tempat kami bekerja ataupun lingkungan di dapurnya Senyum Santri begitu ya. Nah, ini juga alhamdulillah support untuk program kami, tidak ada masalah. Program Senyum Santri itu pada awalnya kami jalankan setiap hari Jumat karena dengan tema Jumat Berkah gitu ya. Tapi kemudian kami masuki bulan Ramadan dan di bulan Ramadan itu dengan spirit memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, kami jalan setiap hari. Alhamdulillah itu menjadi tradisi kami sejak awal sampai sekarang. Setiap bulan Ramadan kita jalan setiap hari. Nah, sementara di luar Ramadan kami jalan sepekan sekali tadi setiap hari Jumat. Nah, kemudian pasca Ramadan yang pertama, saya mengubah sedikit sistem Senyum Santri. Kami distribusi setiap hari Kamis. Dan hari Kamis itu kami jalan setiap sore. Kenapa? Karena ternyata di pondok pesantren dan di panti asuhan yang kami datangi, alhamdulillah ternyata mentradisikan untuk puasa Senin dan Kamis. Jadi sekalian donasinya disampaikan kepada mereka, juga sekalian untuk berbuka puasanya mereka. Mudah-mudahan sih ikhtiarnya bisa dapat pahalanya double lah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini yang sedang kami jalankan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang, karena saya pun terinspirasi dari banyak orang juga untuk menjalankan program ini. Jadi kalau dibilang ide original enggak, karena ide ini juga kumpulan dari inspirasi-inspirasi yang saya lihat di sekeliling, kemudian saya kristalisasi jadi ide yang namanya Senyum Santri, nasihat dari para guru juga, dan atas izin Allah jadi jalan begitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan dan harapannya bisa lebih panjang lagi ke depan. Nah, teman-teman yang mau support, kami sangat terbuka, kami sangat memberikan kesempatan seluas-luasnya, karena tadi kami juga masih berencana untuk hidup lebih lama. Kenapa? Karena program Senyum Santri berikhtiar untuk bisa mensupport seluruh santri yang ada di Kabupaten Bantul yang jumlahnya kurang lebih ada 20.000 santri yang tersebar di 89 pondok pesantren. Sementara kami baru masuk ke 16 pondok pesantren dan 3 panti asuhan. Artinya perjalanan masih panjang. Dan insya Allah peluang untuk berbuat kebaikan masih sangat terbuka lebar. Ya, kita tidak pernah tahu amal mana yang akan bawa kita ke surga. Saya Tommy Safarsyah, founder dari Senyum Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.